hamba Allah di Banjar. Akan Al-Fakir bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Habib izin bertanya, misal ada laki-laki dengan perempuan yang asik chattingan dan bisa menyebabkan kepada berpacaran ya Habib. Pertanyaannya, mana yang lebih utama antara tetap bersilaturahmi atau terjerumus lebih ke dalam kemaksiatan dengan memutus silaturahmi, dengan misalnya seperti memblok tidak mengetahui tentangnya lagi sedikit pun. Alhamdulillah. Silaturahmi adalah suatu amalan yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahim. Ar-Rahim di sini adalah keluarga. Saudara, bibi, itu silaturahmi. Kalau berhubungan dengan orang ajanib, perempuan luar, itu tidak termasuk silaturahmi yang dihimbau. Persahabatan, pertemanan boleh gitu. Tapi jika hal itu menjurus atau mengarah ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dihindari. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyuruh kita bukan jangan kamu berzina, tapi jangan kamu mendekati perzinaan. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati. Syaitan dalam menggoda manusia itu tidak langsung orang itu disuruh untuk berbuat maksiat, perzinahan. Tapi di situ ada muqaddimat, ada pemulaan. Wala tattabi' khutuwati syaitan. Maka dikatakan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa langkah syaitan? Pertama, nadratun, melihat. Tatapan mata dengan syahwah, itu panah beracun masuk ke dalam hati seorang mukmin. Setelah itu wa kalamun, ngomong, chattingan. Kemudian wa tabassumun, senyum. Kemudian wa liqaun, janjian untuk ketemu. Baru akhir daripada langkah-langkah itu, jika tidak diwaspadai dan tidak dihindari dan tidak dapat pertolongan Allah, akan masuk dalam perzinahan, naudzubillah. Maka hindari dari awal. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati. Ini juga bisa dikatakan trik-trik syaitan. Jalin hubungan silaturahmi, kemudian menasehati, kemudian curhat, kemudian bagi cerita, membangunkan untuk qiyamul lail, mengajak untuk majelis, mengingatkan. Ini enggak ada masalah sebetulnya jika kita bisa membatasi. Tapi siapa yang bisa membatasi dirinya? Kadang iman naik dan turun. Ketika iman turun, jatuh, maka orang gampang untuk berbuat maksiat. Maka kita tahu diri kita masing-masing. Ketika diri kita ini ada kekhawatiran kita tidak mampu menjaga, maka jangan dekat-dekat api. Jangan dekat-dekat api kalau kita tidak bisa menahan diri kita untuk tidak terkena api. Kenapa anak kecil kita jauhkan dari api? Karena dia nggak paham bahwa ini membahayakan. Dia teledor, anak kecil itu tidak terpikir. Nah, demikian nafsu kita. Kalau nafsu kita itu sekelas anak kecil yang tidak bisa waspada selalu, maka hindari lebih baik ya. Hindari lebih baik. Dengan memblokirnya gimana Habib? Kalau itu jalan terbaik gak ada masalah. Gak memutus silaturahmi. Rahim dari mana itu orang lain? Itu orang lain. Gitu. Anda memutus hubungan dengan dia dengan alasan supaya tidak terjumus dalam kemaksiatan, itu langkah yang bagus.
Ketika ada seorang perempuan ada di hadapan kita lewat, kita ketika terlihat kita menoleh, tidak melihat mereka, memalingkan wajah kita. Apakah itu enggak menyakiti hati perempuan, Habib? Kalau ini disuruh syariat, ini diperintahkan oleh Islam untuk kita dilarang melihat perempuan ajanib dengan syahwat. Nah, kalau disuruh oleh Islam kemudian membuat dia itu perasaan sakit hati, bukan urusan kita. Kita taat sama Allah dan Rasul. Tentang perasaannya dia, urusan dia. Yang penting kita berbuat baik. Jangan kita malingkan wajah kita dengan congkak, dengan sombong, apalagi dengan ucapan yang jelek. Nah, kita malingkan wajah kita dengan menghormati dia dan taat sama Allah. Dengan wajah tetap senyum, dengan ucapan tetap sopan, tetap menjaga perasaan dia. Setelah kita menjaga tetap dia perasaan, ya urusan dia, bukan urusan kita. Seperti ini kita tahu, setiap kita tahu ketika chattingan sama seseorang, kemudian itu namanya silaturahmi kah, itu namanya dakwah kah, apa itu namanya? Ketika diri kita tahu, oh ini kok ada nafas, ini bisa terjerumus dalam hal yang dilarang oleh syariah, maka putus. Mungkin jangan langsung diblokir supaya dia tidak sakit hati. Kasih tahu bahwa hubungan ini kelihatannya sudah tidak sehat lagi. Saya takut iman saya karena saya orang lemah, maka kita akhiri hubungan kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Udah selesai. Kita kasih mukadimah supaya enggak terkejut kenapa kok langsung diblokir. Dia punya alasan gitu. Ada alasan untuk dia berbuat itu. Kalau dia tetap sakit hati, bukan urusan Anda. Anda harus lebih menjaga diri Anda untuk tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala.